Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. Kembali lagi di 102,6 FM Star Serasi Suara Satu Kata Merubahna pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, kembali lagi kita ini ya berbincang tentang aku, kamu dan Islam. Iya. Jadi kita sebenarnya sebagai makhluk khalifah di bumi ini, selain kita juga menyebarkan Islam dengan cara yang tradisional ya, ada tradisional ya, konvensional, tradisional ya sama ya, aja sih. sama ya, iya. Jadi ada namanya konvensional. Nah, berhubungan dengan konvensional, cobalah dulu ini Ibu Sartika sama sahabat RFM dijelaskan. Sebenarnya konvensional itu seperti apa gitu loh. Jadi jangan orang pikir kita nih, si Ibu nih bicara IT, ternyata ada betul. Bahasa konvensional. Apa konvensional itu gitu? Iya betul sekali Bu Rara. Ya memang karena pendengar kita juga bukan di kalangan siswa saja, akademis saja gitu. Iya betul sekali. Seperti pembelajaran gitu ya Bu Rara ya, seperti di sekolah. Kalau dulu kan kita sekolah itu ya biasa aja gitu, ada gurunya, ada muridnya, ada buku gitu kan. Ya sama sepemahaman saya gitu kan. Dakwah itu juga dulu seperti itu, ada ustadz di depan atau ulama di depan, atau kalau ustazah dulu jarang sekali ya Bu Rara. Sekarang yang kita lihat ada ustazah Oki, ada ustazah Dr. Aisyah gitu kan, Aisyah Dahlan. Jadi sama aja sih sebenarnya. Sebenarnya metodenya memang konvensional itu kita katakanlah ceramah gitu kan. Cuma kalau sekarang kalau kita berfokus hanya pada metode ceramah, apalagi yang dibawa itu keislamannya yang udah bagian fikih, udah bagian akidah, muamalah segala macam gitu kan. Kalau anak-anak muda sekarang bisa-bisa tidur. Ya kan? Jadi bukan kita katakan konvensional itu tidak baik. Positifnya adalah kita bisa berkumpul gitu. Tapi bagaimana ketika kayak COVID kemarin gitu? Iya, masa COVID itu kan nggak boleh ada perkumpulan, nggak boleh ada kerumunan orang lebih dari sekian orang dalam satu ruangan gitu. Nah kalau konvensional itu kan mengundang orang banyak, mengundang pembicara, ustadz atau ulama atau siapapun gitu kan yang mengisi acara. Disampaikanlah materi-materi yang berkenaan dengan keislaman gitu, dan didengar oleh banyak orang gitu. Kayak di Mandailing Natal ini kan ada tuh yang pengajian di Longat, ada yang pengajian di mana-mana, segala macamnya. Tapi kalau kita lihat di YouTube ada nggak itu? Iya, nggak ada memang. Sayang kan? Sangat-sangat sayang sekali. Kemana kaulah mudanya? Mungkin nanti mahasiswa-mahasiswa Bu Rara bisa tuh. Jadi orang Bu Rara bisa sekalian penelitian gitu. Antusiasme masyarakat, anime masyarakat dalam kajian-kajian lokal gitu. Tapi lokalnya itu berisi keagamaan gitu kan. Jadi mahasiswa orang Bu Rara bisa ke sana, bisa mengembangkan IT ini di sana gitu. Bawa kamera, bawa HP lah yang paling sederhananya, bisa dibuat videonya biar nanti orang-orang lain bisa dengar. Mungkin ada nih ibu-ibu atau anak-anak atau siapa aja lah orang Mandailing Natal yang biasa ke situ, minggu ini berhalangan hadir gitu. Pasti ada rasa kecewa, pasti ada rasa nggak bisa melihat, aku nggak bisa lihat ustadz itu lagi ceramah semalam, atau karena sakit, atau mungkin orang tua yang udah bisa udah renta gitu kan, nggak bisa lagi datang ke kajian. Jadi anaknya bisa menyodorkan IT ini. Memang metodenya konvensional gitu. Yang dihadirkan itu metode konvensional, cuma IT ini sebagai media penyampainya gitu. Jadi artinya sebenarnya antara tradisional dengan konvensional ini ataupun sama aja Bu, kalau tradisional sama konvensional, tradisional dengan IT yang tradisional dan modern lah ya. Karena IT kan termasuk modern nih. Kita dulu zaman kita belum ada nih ya. Belum. Tahun berapa lahir Bu? 91. Saya tahun berapa ya? 9, udah tua juga. Udah ketahuan ya umurnya. Jadi kita dulu tuh nggak ada ya. Jadi ini sudah ada. Jadi artinya memang antara konvensional dengan ataupun tradisional dan modern itu harus disatukan. Harus sekali. Nah berarti artinya kita tidak boleh juga nih meninggalkan yang tradisional ya. Nggak boleh. Nggak ada cerita orang
ibu sama anak itu mau menyampaikan sesuatu itu samping-sampingan tapi lewat WA. Dan sebenarnya sudah terjadi itu, Bu. Banyak sih. Nah, inilah yang juga kita akan bahas, bahwa ada sebenarnya efek sangat besar dalam penggunaan IT ini. Selain memang selain untuk dia bisa berguna untuk keagamaan ya, tapi bisa menghilangkan keefektivitasan orang tua dengan anak. Betul perkara IT. Jadi artinya memang kita harus bijak ya menggunakannya. Sangat. Ya benar sekali. Nah, kalau kita berbicara IT itu harus dipakai dimanapun, apalagi kaula muda. Perlu nggak menurut Ibu Sartika sendiri, IT itu memang harus dipelajari di dalam dunia pendidikan dan harus ada kurikulumnya khusus? Harusnya sih seperti agar itu. Bisa generasi-generasi ini ditahu gitu. Dan apakah juga nih selain anak-anak yang remaja, orang tua perlu nggak sih diajarin? Sangat-sangat perlu sebenarnya, Bu. Apa sih? Apa mas? Kebermanfaatannya apa untuk orang tua? Karena orang tua ini kan nggak, kalau kita orang Mandailing, nah pala-pala maluawi katanya begitu. Iya. Itu gimana? Video yang viral terakhir ini ya, Bu, kita sangat-sangat miris sebenarnya. Ada seorang anak, saya nggak tahu di mana, saya lupa di mana gitu kan, yang memaksa orang tuanya, kontennya, konten yang nggak bagus lah, masuk ke kolam siram-siram air. Orang tuanya loh, ibunya, ayahnya disuruh kayak gitu kan. Demi konten. Demi konten, demi uang gitu. Karena mungkin penghasilan dia dari medsos ini dengan lebih membuat besar. konten orang tuanya seperti itu, orang kasihan, orang iba dan segala macam, kontennya naik gitu. Jadi ini sangat-sangat mengikis akademisi salah satunya gitu kan, sangat-sangat mengikis akhlak. Ya orang tua digituin, Bu, cuman itu kan pastinya ini karena kurangnya pengetahuan. Jadi memang sekolah harusnya memang sudah mempersiapkan betul, dan pemerintah lah terutama mempersiapkan betul kurikulum ataupun apa ya namanya, sosialisasi lah untuk masyarakat umum luas tentang IT ini sendiri gitu. Itu tadi niat konten itu, niat. Iya benar. Berarti kan dia niat kali tuh menyiksa orang tuanya demi konten. Untuk menaikkan, memanglah menaikkan taraf kehidupan ekonomi mereka gitu. Tapi secara akhlaknya itu sudah sangat-sangat salah kan. Orang tua dijadikan ikonnya untuk naikkan konten. Iya. Jadi kalau begitu nggak hanya harus diajarkan untuk ber-IT saja, tapi diajarkan nilai-nilai. Betul sekali. Nilai-nilai yang ada untuk di situ. Kalau kita ini ya, Bu, berbicara tentang kebermanfaatan IT untuk dunia pendidikan, untuk dalam keluarga sendiri, gimana kira-kira? Sangat-sangat penting lah, Bu, apalagi anak-anak sekarang ya, Bu ya. Anak saya, anak Ibu mungkin itu contoh paling dekat lah dengan kita kan. Kecil lagi, setahun lagi udah pakai gadget, udah pakai HP. Mereka sebenarnya nggak penting gadgetnya, yang penting apanya coba? Apanya coba? Gamesnya. Permainannya, gamesnya. Yang paling penting itu connection internetnya, internet connectionnya. Percuma kita kasih HP kalau nggak ada paketnya. Mau nggak orang itu, Bu? Kok saya rasa nggak mau sih. Anak saya lagi. Iya, sebenarnya dari situ juga kita bisa bilang itu sangat-sangat harus kita jaga gitu. Kita harus mendidik benar-benar anak ini mau diarahkan kemana gitu kan. Kita sebagai orang tua harusnya bisa mendampingi. Bukan gini ya, Bu ya. Ada orang tua yang melarang anaknya pakai gadget. Saya sangat-sangat tidak setuju untuk melarang anak pakai gadget. Kenapa? Zamannya Rasul aja sudah pernah bilang gitu. Ada sahabat yang bilang, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang zaman apa? Zaman teknologi kan. Jadi memang teknologi ini sangat-sangat penting untuk merangsang, menstimulasi pertumbuhan mereka, terutama bahasa dan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya gitu kan. Jadi tugas orang tua itu sebenarnya apa gitu kan? Membatasi dan mendampingi. Jadi jangan bablas, jangan kelewat bablas. Satu harian main gadget, satu harian pakai internet, satu harian main game. Jangan sampai kayak gitu. Kita juga harus berperan penting. Yang perlunya itu apa? Kesediaan kita mendampingi mereka. Apa konten yang mereka lihat kita tahu. Kitanya juga harus punya ilmu IT yang mumpuni. Karena kalau mereka buka game, kita nggak pandai nih. Hanya untuk kita lihat saja lah orang-orang tua sekarang kan, Bu, banyak yang nggak pandai. Anaknya lebih pandai dari dia. Terakhir orang tua banyak loh, Bu, kejadian yang ATM ayahnya dibobol. Iya kan? Iya benar. Minta duit untuk bayar chip.
bayar ini segala macam. Kayak kemarin poker terus apa tuh yang terakhir skater ya? Skater ya. Aduh. Ini kan bahaya nih. Ini sebenarnya ilmu-ilmu ini yang perlu dimiliki setiap orang, bukan hanya aku, kamu juga gitu. Iya benar. Jadi kita artinya sebenarnya tema kita ini mengangkat aku, kamu dan kita itu dan Islam itu bekerja sama untuk sama-sama memajukan agama dengan berbagai macam metode termasuk IT sesuai dengan zamannya. Betul sekali. Oke, nanti kita ada satu season lagi ya setelah, tapi tunggu yang satunya tadi 102,6 FM. Bagi masyarakat yang terdampak bencana alam dan bencana non-alam, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Dinas Sosial melakukan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan bencana non-alam dengan syarat menyampaikan permohonan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan non-alam, membuat laporan resmi kejadian bencana dari kecamatan kepada Bupati Mandailing Natal, lampirkan fotokopi kartu keluarga, foto dokumentasi kejadian bencana, serta data pendukung lainnya. Bersama ini disampaikan bahwa bantuan pemerintah bagi korban bencana alam ini tidak dikenakan biaya atau gratis. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal. Kembali lagi di 102,6 Star FM 1. Tadi kita sudah membahas tentang aku, kamu dan Islam, bahwa banyak fenomena sekarang terjadi yang nggak bijak untuk menggunakan IT yang konvensi yang modern ya. IT itu modern ya. Modern. Jadi konvensional itu yang tradisional, yang modern itu yang seperti IT berbasis digital. Oke. Ya kita kalau berbicara IT nanti kalau kita salah cakap kena marah pula sama Ibu Sartika karena memang dia English IT ya keilmuannya Bu ya. Oke. Jadi Bu, tadi saya masih berpikir gini loh, bahwa kita ini kan sudah ditakdirkan untuk jadi seorang khalifah yang memang bermanfaat, gitu ya. Kebermanfaatan kita ini selain untuk diri kita, untuk orang lain dan keluarga gitu ya. Ada nggak sih menurut Ibu kebermanfaat kita setelah jadi orang baik ini untuk yang lain selain ini apa kira-kira? Iya pastinya lah Bu, untuk dunia, untuk siapapun itu, akhirat ya. Untuk akhirat pastilah kita mempersiapkan itu semua gitu kan. Sebenarnya inilah tugas yang paling penting kita sebagai dosen juga ya Bu ya. Tugas kita pastinya sebenarnya bukan mendidik. Kalau mendidik itu kan wajib belajar ya Bu ya. Kalau kita kan lebih mendampingi mahasiswa kita untuk lebih upgrading meningkatkan keilmuan mereka dan keahlian mereka untuk menebarkan sesuatu yang mereka dapat di kampus gitu. Oke lah di kelas kita ngajar teori, tapi setelah itu apakah mereka bisa menerapkan teori secara langsung? Kan enggak. Mereka yang menerapkan itu praktikal. Masyarakat itu lihat praktikal gitu. Mahasiswa STAIN taunya orang kalau udah MD bisa lah itu ke depan berdakwah, dakwah, minimal sholat Jumat khotib. Itu bukan minimal ya, itu udah maksimal ya. Iya pasti. Jangankan orang lain gitu, saya aja yang orang bahasa Inggris menilai orang MD itu ya seperti itu gitu. Orang KPI itu ya berdakwah gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan loh Bu, orang-orang umum gitu ya. Saya juga orang umum sih, tapi saya mau belajar, alhamdulillahnya dapat sedikit-sedikit ilmunya. Mungkin kalau untuk berbagi masih malu-malu lah gitu kan, karena ilmu yang kita punya masih sedikit. Tapi kalau orang yang notabene dari pesantren gitu kan, lanjut ke STAIN gitu, sebenarnya kalau materi mereka teori itu udah hatam saya rasa Bu. Tinggal aplikasi kan. Dan menanamkan nilai ini yang belum bisa kita lihat betul, ya Bu ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya fungsi kita itu mendampingi mereka untuk lebih lagi dalam membersamai mereka, menerapkan apa-apa yang sudah mereka punya dan mengaplikasikannya langsung di masyarakat bahkan sebelum mereka tamat gitu. Saya pun di TBI gitu yang saya tekankan. Kalau teori saya rasa udah mual mereka dengan teori gitu kan. Kayak saya English IT Bu, bawa mata kuliah English IT juga gitu kan. Ini lagi godok
Pokoknya yang berkaitan dengan konten yang bagaimana bikin konten yang bagaimana kontennya itu penerapan teori mereka, penerapan ilmu mereka, tapi bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Itu sebenarnya. Dan itulah sebenarnya yang diinginkan oleh agama kita sendiri. Betul Islam sekali. itu. Mari kita membuat kebaikan, mari kita membuat mengejar pahala sebanyak-banyaknya dengan cara-cara yang berbeda, termasuk dengan IT ini gitu. Nah, jadi kalau sebenarnya kita bisa menyimpulkan ya Bu ya, kalau tidak hanya anak yang harus English IT yang belajar IT, anak MD belajar MD, mungkin masyarakat awam kita pun sebenarnya bisa belajar IT. Sangat bisa Bu, sangat bisa. Ya dengan cara otodidak aja Bu. Kita bisa lihat dari YouTube, dari mana. Artinya pembiasaan diri itu. Makanya saya bilang tadi, sekarang anak 1 tahun pun sudah pegang HP gitu kan. Nah, di 5 tahun, di 10 tahun, di 12 tahun, kalau mereka tidak dibimbing, stagnan pasti ilmunya kan. Tapi kalau mereka dibimbing, umur di bawah 10 tahun, mereka penikmat. Kalau 10 sampai 20 tahun, kalau bisa mereka sudah jadi content creator. Dan itu yang kita lihat content creator sekarang. Tapi yang kita sayangkan ini sekarang anak-anak yang pandai menggunakan akun-akun tidak. Itulah sebenarnya yang jadi aku kamu ini maunya apa gitu. Yang sebenarnya kita harus nih aku dan kamu bisa bersinergi jadi kita menjadi satu dan untuk agama sebenarnya yang untuk mengejar kebaikan. Tapi sayang sekali ya kalau memang kira yang lihat sekarang ini ya banyak orang yang memakai konten tidak baik, tidak ini. Sebenarnya yang salah itu di mana ya? Kalau saya bilang salah di mana, kita nggak usah cerita salah lah ya Bu ya. Kebiasaan, balik lagi kebiasaan. Akun TikTok kita sendiri atau akun Instagram kita sendiri, kalau kita searchingnya sering yang baik-baik, pasti selalu munculnya yang baik-baik gitu. Misalnya kita pernah sekali aja cari tentang Ustadz Hanan Attaqi, besoknya nanti detik pasti yang berkaitan terus nih, kebaikan terus. Tapi kalau sekali aja kita misalnya bikin riwayat di YouTube yang buruk, munculnya pasti itu terus. Makanya anak-anak ini memang harus betul-betul kita dampingi gitu. Tidak terkecuali siswa dan mahasiswa kita. Artinya cara mendampingi orang tua juga ya Bu ya. Mendampingi pun mungkin begini juga Bu ya, sebagai masukan untuk sahabat kita ya, sahabat FM, para orang tua khususnya. Ketika sudah ada handphone di tangan anak kita, setelah selesai dia melihat handphone tuh, kita mungkin periksa nih riwayatnya, apa riwayat yang dipakainya, apa situs-situs yang dipakai dia. Itu benar. Itu tuh ilmu Bu. Nggak semua orang tua punya ilmu itu. Makanya didiklah anakmu sesuai zamannya. Tapi yang mendidik itu kan orang tua kan. Makanya yang harus punya ilmu banyak itu sebenarnya orang tua. Kembali ke orang tua. Makanya aku di sini sebenarnya aku lebih menekankan aku sendiri sebenarnya. Sebagai orang tua harus bisa menyiapkan anak aku untuk bisa mengikuti zamannya. Tapi aku dulu nih, aku kan di zaman itu juga. Kita kan di zaman itu juga Bu. Bukan anak kita aja yang ada di zaman itu gitu. Kita juga di zaman itu. Makanya didik diri kita, didik anak kita. Berarti gitu sebagai satu penutup kita bahwa aku, kamu dan Islam itu kita mari bersatu untuk membentuk satu peradaban yang baik untuk negara Islam kita yang kita cintai, khususnya Indonesia. Bukan negara Islam Bu, nanti salah bilang pula. Negara Islam mayoritas Islam. Benar. Saya berpikir Islam. Negara Islam, berpikir kita Islam itu ke Arab, nanti negara Islam. Yang benar sekali. Kita negara yang mayoritas. Sangat sayang sekali Bu, waktu kita sudah berlalu ya, sudah pukul 12 pas. Jadi mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat sahabat RFN, dan mohon maaf kami untuk segala kesalahan. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oasis, obrolan seputar Islam, hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandeling Natal.